Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan kita Hukum Perlindungan Data Elektronik. Ya, jangan lupa absensi 3 hari. Waktunya sejak hari ini di kolom komentar video YouTube saya. Kemudian tuliskan nama, NPM dan kelasnya, kode kelas ya. Oke, nanti tolong di like dan subscribe Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kita bahan materinya silakan buka lampiran 1 ya, yang telah saya share ke Komting sebelumnya. Kita membahas mengenai sambungan yang minggu lalu terkait telekomunikasi dan informatika. Jadi Bapak Ibu ada undang-undang terbaru terkait undang-undang ITE ya. Jangan lupa ini diingat ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ya, ini perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, nanti Bapak Ibu kalau buat skripsi, buat tesis, buat disertasi, jangan pakai nanti yang lama lagi, jangan lupa nanti yang baru dipakai ya, yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Oke. Sepertinya saya minggu lalu sudah membahas mengenai telekomunikasi dan informatika ya. Coba saya akan lewati, kita membahas mengenai kependudukan dan kearsipan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk. Oleh karenanya, hak asas petugas penyelenggara dan instansi pelaksana pengumpul data pribadi penduduk berkewajiban untuk menjaga informasi dan kerahasiaan data tersebut. Yang pengaturannya secara lebih rinci dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional ya. Akan tetapi peraturan ini masih belum mengakomodasi perlindungan data pribadi penduduk atau penyimpanan dan penggunaannya, kaitannya dengan pasca pemindaian dan perekaman data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk. Nah ini Bapak Ibu, kita buat KTP kan, tadi foto tuh, ini ada tulisannya, saya masih ingat tuh, Bapak Ibu ingat nggak? Ada sidik jarinya, kemudian ada retina mata kita ya, ada pasca pemindaian katanya dan perekaman data ya, KTP. Bayangkan saja Bapak Ibu ketika ini bobol misalnya penyimpanannya, bisa bahaya. Pinjol ya, pinjaman online kan pakai KTP ya, bisa terkena kita semua ya, dianggap pakai KTP kita, seolah-olah kita pula minjam padahal bukan kita. Ya mudah-mudahan tidak seperti ini ya, tidak ada kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus yang tidak kita inginkan ya terkait mengatasnamakan KTP kita nih ya, berdasarkan Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006 ya. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011. Oke. Nanti bisa juga Bapak Ibu merujuk Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik atau singkatannya Perkip ya, Nomor 1 Tahun 2010 ya. Kemudian pasal 1 poin 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, atau perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ya. Jadi kan saya bahas mengenai Undang-Undang Adminduk ya, kan sudah direvisi tuh, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang awalnya 23 Tahun 2006 ya, mengakui data pribadi sebagai data perseorangan yang harus disimpan, katanya dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian dalam pasal 85 Undang-Undang Adminduk ini disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk tersebut. Ya,
kita ya. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 79 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan dan menunjuk menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi warga. Coba nih, menunjuk menteri ya sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi warga. Masalahnya muncul ketika ada perbedaan klasifikasi, misalnya data penduduk yang harus dilindungi atau dirahasiakan. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan amandemennya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya, 2014 ya. Situasi demikian memang sebagai akibat dari tidak adanya kejelasan kategorisasi data pribadi di Indonesia. Jadi contohnya begini, Bapak Ibu, data pribadi penduduk yang harus dilindungi ya, atau sensitif data misalnya ya. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ya. Kita bandingkan dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini amandemennya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor tahun 2013 ini yang pertama, kalau di 23 2006 nomor kartu keluarga, lalu ada nomor induk kependudukan NIK ya, lalu tanggal, bulan, tahun lahir, kemudian keterangan tentang kecatatan fisik atau mental ya, nik ibu kandung, lalu ada nik ayah, ada beberapa isi dan catatan peristiwa penting. Kalau di pasal yang amandemen terbaru, yang undang-undang terbaru ini, jadi keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, ada sidik jari, iris mata nih ya kan, tanda tangan, kemudian ada elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang ya, sampai ada aib seseorang nih bisa didata nih ya di undang-undang amandemennya nih ya. Memang kalau terkait data sangat rawan Bapak Ibu. Saya membayangkannya tadi bagaimana tuh ya KTP kita semua ya, insya Allah dilindungi ya. Kalau dalam konteks kearsipan terkait erat dengan proses kegiatan administrasi negara yang salah satunya berhubungan dengan penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dan tidak jarang mencakup data informasi pribadi seseorang, misalnya data kependudukan serta data tenaga pengajar dan pelajar ya dalam perguruan tinggi. Tuh, coba dalam pasal 3 huruf F nomor 43 tahun 2009 ya tentang kearsipan dinyatakan bahwa salah satu tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selain itu dalam undang-undang ini juga diatur mengenai masa retensi dari suatu data informasi yang rentang waktunya diperpanjang, masa retensinya dapat juga dimusnahkan. Ini rentang waktunya mulai dari 10 tahun hingga 25 tahun Bapak Ibu. Setelah masa retensi 25 tahun, suatu arsip atau data informasi tadi dapat diperpanjang masa retensinya atau dapat juga dimusnahkan. Jadi masa waktunya 10 sampai 25 tahun itu bisa diperpanjang, ataupun kalau tidak bisa diperpanjang maka akan dimusnahkan Bapak Ibu. Atau dapat juga dibuka ke publik. Dengan catatan salah satunya tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang, ya, data pribadi warga negara. Ini, ya, penting sekali. Ada keuangan, perbankan dan perpajakan. Nah, ini keuangan, perbankan dan perpajakan. Kita buka rekening Bapak Ibu pakai KTP, ya kan? Rahasia-rahasia yang dimiliki oleh perbankan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pencucian uang ini sangat penting peran dari perbankan memberikan informasi ya. Kerjasama yang dimintakan terkait dalam perundang-undangan untuk tindak pidana pencucian uang perlu kerjasama yang baik oleh pihak perbankan ya. Ini kita membahas mengenai undang-undang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengatur antara lain permasalahan terkait kerahasiaan bank ya.
dengan berlandaskan prinsip kerahasiaan atau confidential principle yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan pribadi, informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi. Dalam pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Perbankan, rahasia bank ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, ya, penyimpan dan simpanannya. Ya. Dengan demikian, asas kepercayaan dan kerahasiaan sebagai landasan kinerja lembaga keuangan turut diterapkan dalam hubungan antara pihak nasabah dan bank. Nasabah dalam melakukan penyimpanan atau menggunakan produk bank lainnya memberikan data pribadi yang dianggap perlu kepada bank. Jadi hubungan ini Bapak Ibu harus didukung dengan kemampuan pihak bank dalam menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi privasi dari nasabah yang telah memberikan dan mempercayakan data pribadinya, ya. Jadi hal ini, ya, yang tadi saya sebutkan itu tertuang dalam pasal 40 Undang-Undang Perbankan dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk ada perubahan yang cukup radikal terhadap seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang pengawasan terhadap seluruh penyelenggara jasa keuangan, termasuk perbankan yang semula diawasi bank, ya, diawasi bank sentral maksud saya. Jadi pengawasan ini juga mencakup kerahasiaan data pribadi dari nasabah. Jadi ketentuan ini kemudian dikukuhkan kembali melalui peraturan OJK, ya. POJK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, ya, yang pada butir 2 huruf D menegaskan prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus OJK emban adalah berdasarkan pada prinsip kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen. Jadi bahkan Bapak Ibu, POJK ini memuat pula bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sepenuhnya berada pada kewenangan OJK. Ya. Ini sebenarnya panjang lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di halaman 10. Kenapa panjang? Karena ini memang saya buat PDF, ya, tidak PowerPoint. Jadi walaupun di halaman 10 itu sebenarnya sampai bisa 2 atau 3 kali pertemuan pembahasan. Ini kita sudah 2 kali tapi belum selesai di lampiran 1 yang saya sampaikan. Jadi ini memang jurnal yang sudah dipublikasikan yang memang terakreditasi nasional, ya. Bapak Ibu, minggu depan kita akan membahas mengenai perdagangan dan perindustrian, ya. Jadi dalam konteks ini, selain pembicaraan mengenai Undang-Undang ITE, telah diatur Undang-Undang data pribadi, juga erat kaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan, kemudian 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, gitu, ya. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ya. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat weekend. Semoga hari-hari kita menyenangkan dan bahagia, banyak rezeki dan sukses selalu menyertai kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua.